Bagaimana menjelaskan logika manusia yang berdosa tapi Tuhan yang dihukum mati oleh makhluk ciptaannya yang berdosa? Saya ulangi, bagaimana menjelaskan logika manusia yang berdosa tapi justru Tuhan yang dihukum mati? Ya, pengampunan dosa tanpa mematikan Tuhan. Ya. Jadi buat Anda yang ribet banget dalam memahami persoalan dosa, bahkan memahami gegara dosa manusia mengenal kematian, dosa jadi tersangka penyebab kematian, dosa tak bisa dibersihkan, harus Tuhan sendiri yang jadi manusia untuk menghapus dosa dengan cara Tuhan dimatiin, Tuhan jadi korban menderita dan mengenaskan. Begitu. Apakah seperti itu harus melepas dosa atau menghapus dosa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda perlu nonton, simak, wajib kudu simak video ini sampai selesai. Yakin, saya yakinnya. Jangan ragukan ke Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampunan Allah. Jangan ragukan itu. Dia menciptakan kita, dia sangat paham apa yang terbaik buat kita. Ya, dia yang menciptakan kita, dia yang menggenggam kehidupan kita, dia yang memberikan tuntunan kepada kita, dia yang meluaskan ampunan tak terbatas. Selama hayat masih dikandung badan, pintu ampunan tak pernah tertutup bagi hamba-hamba yang mau bertaubat. Enggak lagi membawa warisan dosanya untuk diserahkan kepada anak cucu. Jadi Islam tidak mengenal doktrin seperti itu. Dalam Islam setiap lahir dalam keadaan suci. Sekali lagi saya ulangi, setiap manusia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa, bersih suci tanpa dosa sama sekali. Ketika manusia lahir, sama sekali dia tidak membawa dosa nenek moyangnya, leluhurnya, enggak. Dia suci tanpa dosa. Manusia lahir dari orang tua manapun, dari suku apapun, dari bangsa manapun, dari benua manapun, dari kolong langit manapun, apapun latar belakang kelahirannya, semuanya suci tanpa dosa. Dalam Islam tidak ada namanya anak haram. Semuanya. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat, kali ini saya akan membahas tentang dosa dalam perspektif Islam. Ya. Pengampunan dosa tanpa mematikan Tuhan. Ya. Jadi buat Anda yang ribet banget dalam memahami persoalan dosa, bahkan memahami gegara dosa manusia mengenal kematian, dosa jadi tersangka penyebab kematian, dosa tak bisa dibersihkan, harus Tuhan sendiri yang jadi manusia untuk menghapus dosa dengan cara Tuhan dimatiin, Tuhan jadi korban menderita dan mengenaskan. Begitu. Apakah seperti itu harus melepas dosa atau menghapus dosa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda perlu nonton, simak, wajib kudu simak video ini sampai selesai, agar Anda paham bahwa ternyata di Islam, memahami soal dosa itu sangat-sangat simple. Very, very simple. Cara menghapus dosa pun simpel banget, tak perlu harus korban darah, apalagi yang jadi. Apa yang dikorbankan justru Tuhan itu sendiri. Di Islam sama sekali tidak seribet itu. Ya, di Islam tidak seribet itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang
bisa dibahas terkait dosa. Yang pertama, dosa itu sendiri apa sih dalam perspektif Islam, kemudian ancaman hukuman terhadap dosa itu apa, bahkan nanti saya akan bahas tentang cara menghapus dosa dalam perspektif Islam. Nah, sahabat, ya sebelum kita lanjut, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, dukung terus perkembangan channel ini. Kita hempaskan, kita hadang, kita halangi, ya kita hadapi anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Ya, jadi dukung terus channel ini untuk terus maju berkembang dengan cara kalian tekan tombol subscribe. Bismillah, subscribe itu gratis, tanda loncengnya diaktifkan, dan like, share, komentar yang cerdas dan beradab. Oke sahabat, kita lanjut ke soal dosa tadi. Jadi dosa walaupun variannya sangat banyak dalam Islam, tetapi secara sederhana dapat kita mudah memahaminya. Dosa itu apa? Perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau larangan agama. Nah, gitu simpelnya. Ya, jadi perbuatan melanggar kejahatan, melanggar hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, melanggar hukum-hukum dalam agama, itulah simpelnya dosa, ya. Terus melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, itu dosa. Allah sudah menetapkan hukum mana yang wajib dilakukan, mana yang wajib dihindari. Itu sudah ada ketentuannya. Nah, ketika manusia memilih untuk melanggar, misalnya yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang itu malah dilakukan, itu jelas mengantarkan manusia dalam keadaan berdosa. Ya, jadi terkait pelanggaran hukum-hukum ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam Islam kita mengenal ada dosa besar, ya bahkan yang bisa dikatakan bagongnya dosa, raksasanya dosa. Seperti dosa syirik atau menyekutukan Allah. Berkeyakinan bahwa Allah ada saingan, ada tandingan, ada yang berkuasa, yang punya kekuatan selain Allah. Lalu bikin ritual-ritual yang tak diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Menyembah berhala itu sama sekali perbuatan yang sangat dilarang. Itu termasuk syirik dan pelakunya disebut musyrik. Nah, jadi dosa besar lainnya juga dalam Islam kita memahami seperti membunuh, ya, membunuh jiwa yang diharamkan. Nah, berzina termasuk dosa besar itu. Durhaka pada orang tua itu dosa besar. Terus pelahap riba, ya, rentenir pemakan riba itu, ya, termasuk memakan harta anak yatim, itu dosanya juga besar dalam Islam. Terus menuduh wanita baik-baik sebagai seorang pezina, itu juga termasuk dosa besar, dan itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi dalam Islam manusia akan berdosa, akan dihukum berdosa, akan menanggung hukuman dosa karena perbuatan manusia itu sendiri. Seseorang tidak akan dihukum atas perbuatan dosa orang lain. Jadi dalam Islam tak ada yang salah tangkap, salah mendakwah, salah masukin orang ke neraka. Misalnya yang berdosa adalah neneknya. Yang berdosa adalah neneknya atau kakeknya misalnya. Terus yang dihukum adalah cucunya. Yang dihukum berdosa adalah cucunya. Yang menanggung hukuman mati justru Tuhannya. Itu sama sekali tidak diajarkan dalam Islam. Siapa yang melakukan dosa, dia sendiri harus menanggung, bukan diberikan kepada orang lain, gitu ya, yang menanggung hukuman mati. Tidak, ya, dalam Islam tidak mengenal seperti itu. Ya, dosa ditanggung masing-masing. Nah, Islam tidak mengenal dosa warisan. Tidak mengenal dosa warisan. Adam dan Hawa pelaku dosa pertama dalam sejarah manusia. Karena memang mereka kan manusia pertama, wajar ya. Wajar kalau Adam dan Hawa itu pelaku dosa pertama. Karena sekali lagi mereka manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi Adam dan Hawa udah mohon ampun. Sudah mohon ampun kepada Allah, bertaubat, Allah mengampuni dosanya, selesai. Ya, jadi dalam perspektif Islam, Nabi Adam sudah mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya, atas dosanya yang diperbuat, membangkang dari perintah Tuhan, tapi sudah selesai. Ya,
Jadi ketika Adam dan Hawa masuk dalam hukum-hukum dunia, ya, tidak lagi membawa dosa untuk diwariskan ke anak cucu. No. Jadi nggak lagi membawa warisan dosanya untuk diserahkan kepada anak cucu. Jadi Islam tidak mengenal doktrin seperti itu. Dalam Islam setiap lahir dalam keadaan suci. Sekali lagi saya ulangi, setiap manusia lahir dalam keadaan suci tanpa dosa, bersih suci tanpa dosa sama sekali. Ketika manusia lahir, sama sekali dia tidak membawa dosa nenek moyangnya, leluhurnya, enggak. Dia suci tanpa dosa. Manusia lahir dari orang tua manapun, dari suku apapun, dari bangsa manapun, dari benua manapun, dari kolong langit manapun, apapun latar belakang kelahirannya, semuanya suci tanpa dosa. Dalam Islam tidak ada namanya anak haram. Semuanya suci tanpa dosa. Selama itu bernama manusia, dari golongan manusia lahir suci tanpa dosa. Tak ada manusia yang lahir mewarisi dosa Adam, enggak. Apalagi menanggung dosa moyangnya, tidak. Dalam Islam tidak mengenal doktrin seperti itu. Jadi manusia dikenai dosa hanya ketika mereka telah balik atau dewasa, sadar dan berakal, sudah paham, sudah mengetahui mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, sudah membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, mana yang termasuk dosa, mana yang tidak. Nah, jadi ketentuan kapan mulai dihitung dosa bagi manusia itu adalah ketika usia balik. Ya, balik. Memiliki kewajiban atau taklif, mereka sudah mulai wajib beribadah, mengikuti tuntunan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti wanita dimulai dari menstruasi. Kalau laki dimulai dari mimpi. Ya, mimpi gitu ya. Itu sehingga itu tanda balik. Nah, sejak saat itulah mulai masuk dewasa dan mulai penghitungan atau kalkulator dosa pahala itu sudah mulai dihitung sejak saat itu. Jadi seperti itu konsep dalam iman Islam terkait dosa. Nah, kalau orang gila melakukan apapun itu tidak dikenai dosa karena melakukan di luar kesadaran normalnya. Ya. Jadi orang gila, misalnya nih orang gila dari usia 15 itu sudah dewasa. Terus usia 20 tahun gila, maka dosanya dihitung 15 sampai 20. Kalau dia sampai mati gila terus, berarti dia dosanya atau pahalanya hanya dihitung 5 tahun itu. Selebihnya selama dia belum sembuh, selama dia belum waras, selama dia belum sadar, maka dia tidak dikenai dosa. Jadi kalau orang gila melakukan kesalahan, ya itu bisa dimaklumi dan tidak dikenai dosa karena di luar kesadarannya. Begitu juga anak kecil juga tak dikenai dosa dalam Islam seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau belum balik, akalnya belum sempurna, ya dia tidak bisa menanggung hukum sebab akibat dari perbuatannya. Itu anak-anak, ya. Jadi ya termasuk ya dalam hukum positif pun ternyata demikian. Anak-anak walaupun melakukan pelanggaran hukum, di proses hukum tak sama dengan dewasa. Karena memang anak-anak kalau dalam Islam belum dikenai dosa. Dia lepas dari pertanggungjawaban orang berdosa. Ya itu dalam Islam memahaminya. Atau doktrina atau ajaran Allah dan Rasulullah seperti itu. Nah, terus orang melakukan sesuatu tanpa sengaja, misalnya melakukan pelanggaran tapi tanpa sengaja. Nah, misalnya seseorang ngelempar tikus misalnya. Ada tikus lagi mengganggu apa gitu, dilempar tahu-tahu kena jambu tetangga misalnya. Sebenarnya disasar adalah tikus hama yang mengganggu, itu yang mau diberesin, tahu-tahu batunya mengenai jambu tetangga. Nah, akhirnya rusaklah pohon jambu tetangga. Itu tidak dihukum sebagai dosa merusak tanaman orang, enggak. Kenapa? Karena memang tidak disengaja. Dia jelas-jelas niatnya untuk
berantas tikus, tahu-tahu kena jambu tetangga. Lain kalau disengaja pura-pura melempar tikus padahal mengincar jambu tetangga, nah itu yang dosa, gitu ya. Terus melakukannya tanpa sadar, itu juga tidak dikenai dosa. Misalnya ya ini mau jelang puasa ini mau puasa. Misalnya pas puasa bangun-bangun jam 3 gitu ya, jelang asar gitu, karena biasa bangun itu lapar nyamber makanan. Nah ini walaupun puasa tiba-tiba nyamber donat misalnya, habis 2 biji. Nah habis 2 biji baru sadar, waduh ternyata saya puasa. Nah maka sejak saat itu nggak boleh lagi dilanjutkan. Nah sudah dimakan tadi itu tidak termasuk dosa. Karena apa? Karena dimakan pada saat tidak sengaja. Ya. Jadi ketika sadar nggak boleh diterusin. Jangan sampai nanti nerusin ke donat yang ketiga. Donat yang ketiga sudah dosa karena puasa makan itu batal puasanya, dosanya juga dapat. Ya. Karena dengan sengaja membatalkan puasanya itu jelas dosa. Nah, bagaimana dengan yang di mulut misalnya, ya? Di mulut, begitu sadar masih ada donat yang di mulut, muntahkan. Yang di tangan lepas, jangan diteruskan. Sebab yang bikin dosa itu ketika diteruskan. Ketika sudah sadar bahwa saya sudah puasa, tahu-tahu sudah ngabisin donat 2 biji, yang 2 biji tadi rezeki. Tapi begitu sadar, itu dosa kalau diterusin. Begitu keadilan Allah, keadilan Tuhan Sang Pencipta dalam mengatur soal dosa, tidak menghukum orang di luar kesadaran atau kesengajaan. Dan ternyata hukum positif juga kan begitu ya. Hukum positif juga begitu. Kalau memang orang melakukannya tidak sengaja, harusnya memang tidak dikenai dosa. Tapi di hukum kita ya kadang problem juga gitu ya. Orang mempertahankan hartanya ketika diserang oleh perampok, diserang oleh begalnya, mempertahankan kemudian gebukin perampok sampai mati, malah dihukum. Harusnya tidak ya. Kalau dalam Islam tidak, orang mempertahankan hak-haknya ya nggak bisa dikenai hukum ya, karena dia bukan melakukan kejahatan tapi mempertahankan hak-haknya gitu ya. Terus orang yang hidup primitif misalnya di permukaan terpencil yang terisolir, tidak mengenal agama, kemudian tidak terjangkau oleh informasi, ya nggak ada yang memperkenalkan mereka namanya ajaran agama, nggak ada. Akhirnya mereka kondisinya ketidakpahaman dan itu turun-temurun. Mereka berada dalam ketidakpahaman, kebodohan. Nggak ada yang membimbing mereka untuk mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Mereka menyembah roh-roh nenek moyang. Apa itu dosa? Nggak dosa, karena mereka nggak tahu apa-apa. Ya, nggak tahu apa-apa. Karena yang mereka lakukan itu bukan melawan tuntunan Tuhan, bukan. Melainkan memang mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Karena nggak ada yang menuntun mereka seperti apa harusnya, gitu ya. Jadi nggak bisa dihukum berdosa, ya. Tapi kalau sudah diberitahu, ya sudah diberitahu terus mereka nggak mau, sudah diberitahu nih, harusnya ini loh agama, ini loh Tuhan, ini loh ajaran Nabi, mereka nggak mau, sejak saat itulah dihukum sebagai dosa. Karena ajaran yang benar sudah sampai ke mereka, tapi mereka menolak. Contoh seperti di zaman jahiliyah ya, di zaman para nabi. Ya, mereka awalnya tidak mengenal Tuhan. Diutuslah nabi, disampaikan mereka, tapi mereka menolak. Itulah mereka dikenai dosa. Seperti itu ya. Nah, jadi manusia tidak akan dihukum atas ketidaktahuannya. Ya, beda dengan kita. Tidak tahu karena memang tidak mau belajar. Nah, itu jelas dosa. Misalnya, oh saya nggak tahu loh kalau makan babi ternyata dilarang. Ya, hanya karena saya nggak belajar, nggak berusaha memahami, saya dosa. Ya, karena memang kesempatan belajar, kesempatan memahami informasi di mana-mana, memberitahu juga banyak, tapi saya nggak mau tahu. Ketidaktahuan itu, ya saya kebagian juga dosa, karena saya punya kesempatan untuk tahu, punya kesempatan untuk paham, tapi saya menolak. Jadinya saya kebagian dosa juga. Jadi ini tidak bisa disamakan dengan primitif tadi, beda ya.
Karena mereka keadaannya seperti itu, beda dengan kita. Karena kemauan, nggak mau belajar, nggak mau mengikuti, wes kita kebagian dosa. Jadi nggak ada alasan lagi di kita, wah saya nggak tahu loh kalau ini dosa, gitu ya. Karena memang belajar, makanya belajar itu menuntut ilmu itu dalam Islam hukumnya wajib ya. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimat. Kenapa? Dengan begitu kita jadi paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Masa nggak ngerti? Nah, itu parah itu ya. Oke, terus orang tidur ya. Orang tidur dalam Islam tidak dikenai dosa ya. Walaupun misalnya dalam tidurnya tidak sengaja mimpi atau ngigau melakukan pelanggaran ya. Pelanggaran, tapi tidak disengaja karena orang tidur. Nah, contoh misalnya seseorang mimpi terus ngigau, mimpinya mimpi kelahi, wah mukul-mukul seru gitu, mimpi mukul-mukul. Tahu-tahu di sampingnya ada teman yang juga tidur. Nah, ketika dia mimpi tidur gebuk-gebuk tadi, kelahi tadi, dia tangannya ke samping gebukin temannya, bonyok digebukin ya, temannya di samping. Babak belur mukanya digebukin orang yang lagi mimpi. Dosa nggak? Nggak dosa. Itu nggak dosa. Kenapa? Karena dilakukannya secara tidak sengaja. Sama seperti saya ceritakan di awal tadi. Jadi dia melakukannya tidak secara sadar. Karena mimpi. Karena dia ngigau. Nah, yang dosa itu kalau tidur di rumah bini tetangga pas suaminya lagi ronda gitu, itu dosa. Itu sih disengaja, nggak ada istilah wah saya ngelindur saya nggak sengaja tahu-tahu salah masuk rumah gitu. Itu alasan aja. Itu jelas dosa ya. Di dunia bonyok dihakimi masa, di akhirat bonyok pula. Ya, jadi karena tidur itu tidak dikenai dosa sampai dia bangun, sampai dia sadar. Jadi kalau gebukin orang dekat dan tidur tidak dosa, tapi begitu bangun bisa diteruskan jadi kelahi, nah itu jadi dosa ya, nggak boleh ya. Jadi dalam Islam menurut saya memang cukup beruntung orang yang meninggal atau wafat di usia anak-anak, karena udah pasti lepas dari hukuman. Anak kecil suci tanpa dosa, so pasti auto surga tentunya ya. Ya, kalau orang tua yang beriman dan bertakwa, sabar ketika anaknya dipanggil Allah dalam usia anak-anak sebelum balik. Nanti di akhirat insya Allah anak-anaknya ini yang jadi perisai di pintu surga, menjemput orang tuanya masuk ke dalam surga bersama-sama. Masya Allah. Ya, jadi karena anak nggak tahu apa-apa soal perbuatannya, sehingga wajar dia suci dari dosa seperti saya terangkan di awal tadi. Nah, Yesus pun sebenarnya kalau saya baca di Perjanjian Baru di Bible, ternyata ada mengajarkan seperti itu juga kurang lebih ya. Ya, ini bisa kita baca di Matius pasal ke-19 ayat ke-14, kemudian di Lukas pasal ke-18 ayat ke-16, terus di Markus pasal ke-10 ayat ke-14. Ya, saya ulanginya di Matius pasal 19 ayat ke-14, di Lukas pasal ke-18 ayat ke-16, terus di Markus pasal ke-10 ayat ke-14. Itu mengutip peristiwa yang sama. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya sorga, empunya kerajaan sorga. Nah itu kata Yesus sendiri. Jadi anak-anak itu empunya kerajaan sorga. Begitu ya. Jadi kalau Yesus bilang begitu, saya memahaminya bahwa anak-anak tidak berdosa. Buktinya mereka empunya kerajaan sorga, kata Yesus ya. Nah, bukti lain sahabat yang menunjukkan bahwa anak-anak tidak berdosa menurut yang diajarkan oleh Yesus, yang saya pahami seperti itu, kita bisa baca di Matius pasal ke-18 ayat 1 sampai 3. Ya, atau mau diteruskan di ayat berikutnya, tapi yang paling jelas di Matius 18 ayat 1 sampai ayat ke-3. Kita bisa baca,
Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya, jadi ketika murid bertanya, lalu Yesus memanggil anak kecil, ditempatkannya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah murid ini. Lalu berkata Yesus, "Aku berkata kepadamu berarti murid-murid ya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat," kamu ini berarti murid-murid ya, "sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Itu kata Yesus. Kalau kalian ini tidak bertobat, kata Yesus pada muridnya, kalau kamu ini tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayo. Nah, jelas sekali itu. Menjadi seperti anak kecil. Nah, bertobat artinya apa? Bertobat itu artinya mohon ampun kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta atas segala perbuatan yang terlarang. Tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, menyesal karena melakukannya, menyesal telah melakukan itu, kemudian mengganti perbuatan dosa tadi dengan perbuatan baik. Kan gitu ya, yang namanya tobat. Nah, tobat tentu terkait kejahatan, terkait pelanggaran, terkait pembangkangan. Nah, kalau sudah begitu baru suci seperti anak kecil, bersih dari dosa. Nah, terus selain bertobat, perintah bertobat, disuruh menjadi seperti anak kecil. Artinya apa kira-kira? Ya, saya coba baca di penjelasannya, di tafsirnya, di perikopnya, tapi menurut saya kurang pas. Saya baca di terjemahan itu ya. Ya, menjadi seperti anak kecil. Nah, saya memahaminya apa? Masa iya badan murid itu harus ikut kecil? Enggak mungkin ya. Terus apa harus murid itu bertingkah seperti anak kecil? Juga enggak mungkin. Masa Yesus maksudnya begitu ya? Atau mungkin manja-manja gitu seperti anak kecil ya? Juga enggak mungkin. Ya jelas tidak mungkin. Menjadi seperti anak kecil diartikan seperti ikut kecil, atau bertingkah seperti anak kecil, atau bermanja seperti anak kecil. Jadi ketika disuruh menjadi seperti anak kecil, kita akan mempelajari karakter anak kecil seperti apa. Kan itu yang saya sebutkan. Apa murid disuruh begitu? Jelas tidak mungkin. Yang saya pahami, Yesus mengajarkan bertobat dan menjadi seperti anak kecil kalau mau menjadi yang terbesar di kerajaan sorga. Saya memahaminya, anak kecil bersih dari dosa. Anak kecil suci dari dosa. Dia tidak melakukan pelanggaran karena memang dia secara akal belum dewasa. Ya. Kalau orang dewasa bertobat, maka akan menjadi seperti anak kecil. Berarti kalau orang dewasa bertobat, dia akan suci dari dosa. Ya. Tidak berdosa lagi karena sudah dihapus, karena dia sudah tobat, sehingga tak terhalang lagi masuk surga. Anak kecil tidak berdosa, tidak terhalang masuk kerajaan sorga seperti yang dijelaskan oleh Yesus tadi. Jangan menghalangi mereka kepadaku karena mereka mempunyai kerajaan sorga. Nah, jelas sekali. Nah, di sini Yesus tidak bilang ke murid, tenang Yohanes, Petrus, Matius, Yudas, tenang Yakobus ya, tenang semuanya. Dosa kalian aku yang nebus. Nggak bilang begitu Yesus. Ya. Yesus nggak bilang begitu, oh karena aku datang untuk menebus dosa kalian. Nggak bilang begitu, ya. Ya, disuruh bertobatlah. Murid-muridnya saja yang paling paham tentang Yesus, yang paling dekat dengan Yesus, disuruh apa? Suruh tobat dan menjadi seperti anak kecil. Suruh tobat. Yesus nggak mengatakan, tenang kalian, dosa kalian saya tebus. Enggak. Yesus menyuruh bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Nah, ternyata sama dalam Islam. Anak-anak juga auto menghuni sorga karena mereka tanpa dosa. Kalau kita orang dewasa mau bersih dari dosa, menjadi sama seperti anak kecil, ya harus bertobat. Harus bertobat. Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa kita,
taubat bisa diampuni. Ya. Selama hayat masih di kandung badan, pintu taubat terbuka. Bersihkan diri dari dosa, suci dari dosa. Mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi saya memahami ajaran Yesus di Matius pasal ke-18 ayat ke-1 sampai 3. Bagi saya ini relevan dengan ajaran Islam. Ya, karena memang begitulah ya ajaran para nabi. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam Islam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Ya wajar nabi mengajarkan taubat, kembali ke jalan yang ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah para nabi, ya. Jadi bukan Tuhan sendiri yang menjelma dalam rupa manusia lalu dihukum mati sebagai korban penebus dosa. Lah ngapain bikin surga dan neraka kalau manusia berdosa? Tuhan itu sendiri yang babak belur untuk menebus dosa. Begitu ya. Jadi di sini penegasan Islam tentang dosa seperti apa. Jadi nampak beda dengan yang diajarkan Paulus dalam Kristen. Setiap orang telah berbuat dosa. Lah orang baru brojo lahir gitu ya. Gitu ya. Auto berbuat dosa. Lah baru lahir kok udah dicap berbuat dosa. Saya jadi nanya, masa sih bayi yang baru lahir dihukum telah berbuat dosa? Apa coba kesalahan yang diperbuat oleh bayi? Nah, coba kita baca surat Paulus ya, di Roma pasal ketiga ayat 23. Paulus menyebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Semua anak cucu Adam itu dianggap telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Yesus termasuk orang apa bukan? Jelas orang. Yesus punya garis silsilah dari orang? Betul. Kakek leluhur Yesus orang atau bukan? Orang. Yesus telah berbuat dosa? Nah, itu Paulus sendiri yang bilang semua orang telah berbuat dosa. Silakan terjemahkan sendiri, ya. Berarti semua anak cucu Adam termasuk Yesus dianggap berdosa berbuat dosa menurut yang diajarkan Paulus di Roma pasal 3 ayat ke-23. Karena Yesus juga kan orang. Berarti kena dong ayat Paulus itu, ya. Dianggap Yesus berdosa. Sekali lagi menurut Roma pasal 3 ayat ke-23. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau dalam Islam Yesus dan seluruh manusia yang hadir, yang lahir maksud saya, tanpa berdosa. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi aw nasironihi aw majisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa apapun, ya. Orang tuanya lah yang menjadikan untuk membentuk karakter mereka menjadi seorang Nasrani maupun Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi. Ya. Jadi tegas dalam Islam seperti itu. Jadi dalam Islam manusia anak cucu Adam tidak ikut menanggung dosa Adam dan Hawa. Tegas di sini. Saya ulangi, dalam Islam manusia anak cucu Adam tidak ikut menanggung dosa Adam dan Hawa. Manusia bisa mati, ya makhluk mengenal kematian. Bukan karena dosa, tapi memang kodrat makhluk yang bernyawa, ya bisa mati. Kalau nggak bisa mati, ngapain dikasih nyawa? Ngapain dikasih jasad dan roh? Cukup roh aja. Kalau memang, biar nggak mati-mati. Ya, kalau roh kan nggak mati, jasad aja yang bisa mati binasa rusak. Roh enggak, ya kan? Nah, dan bukan hanya manusia yang mati, semua makhluk hidup, hewan, sapi, singa, domba, babi, kecoa, semuanya mati. Ya. Pohon, tanaman, rumput mati. Ya. Nah, kalau mati karena sebab dosa, lah hewan, tanaman mewarisi dosa Adam juga. Kan mereka bukan dari golongan manusia. Tapi kan mati. Masa ya nenek moyangnya babi, nenek moyangnya hewan, nenek moyang tumbuhan itu melakukan kesalahan juga seperti Adam? Enggak. Jadi Islam tidak mengajarkan begitu. Bagi Islam hidup dan mati itu sifat yang pasti dialami makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, maut. Ya. Jadi dalam iman Islam manusia dari awal memang diciptakan bukan untuk hidup kekal tak mati-mati.
tapi untuk memimpin dan menjadi khalifah di bumi sesuai dengan waktunya. Sebelum menciptakan Adam, Allah sudah mengumumkan pada malaikat, ya, Allah akan menciptakan makhluk yang bernama manusia menjadi khalifah fil ardi, mau makmurkan bumi. Ya. Jadi dalam Islam, Tuhan sang pencipta yang merancang kehidupan manusia seperti itu. Nah, ketika manusia diturunkan ke alam dunia, menghuni satu dari miliaran benda di jagat raya, yaitu planet bumi, Allah juga mempersiapkan perangkat hukum, yaitu aturan yang menata kehidupan manusia. Mana yang diperintah, mana yang dilarang, berapa tahap kehidupan manusia, mulai dari proses kelahiran, kehidupan di dunia, lalu mati, jasadnya, dan rohnya masuk ke kehidupan di alam barzah, lalu nanti dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat, di yaumul hisab, di hari penghakiman, di mana di situ menempati kehidupan terakhir yang tidak lagi mengenal kematian, yaitu kehidupan syurga bagi orang bertakwa dan neraka bagi yang kafir dan membangkang dari hukum-hukum Allah. Allah atau Tuhan sang pencipta menetapkan hukum-hukum kepada manusia, dan manusia makin beranak pinak, makin banyak. Lalu Allah mengutus pembimbing manusia juga dari golongan manusia, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, Rasul ini Nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Allah atau wahyu dari Allah, menyampaikan risalah, disebarluaskan kepada umatnya. Nah, kalau Nabi menerima wahyu belum tentu diperintahkan untuk disebarluaskan. Nah, jadi dalam perspektif Islam, Rasulullah atau utusan Allah, itu pembawa risalah dari Allah, pasti seorang Nabi. Nah, itu makanya kita berbeda dalam memahami ini soal istilah Rasul. Nah, dalam Islam ya, istilah Rasul versi LAI ya salah. Ya kan? Lah murid Yesus yang notabene-nya manusia biasa, bukan Nabi kok diberi label Rasul. Ya memang secara bahasa Arab, Rasul artinya utusan, yang diutus, membawa risalah. Ya, tapi kan maknanya udah spesifik, khusus Nabi. Khusus Nabi. Ya. Nah, selain Nabi, ya nggak bisa dong digelari Rasul, terlalu ketinggian. Nah, jadi menurut saya LAI ini cukup membingungkan. Dia suka nyaplok bahasa Arab, dimaknai berbeda. Sama seperti nyomot istilah mukjizat. Lah mukjizat kan dari bahasa Arab, maknanya sudah spesifik. Tanda luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi untuk meyakinkan umatnya bahwa dia benar-benar Nabi utusan Tuhan. Tapi di Oten lain lagi, maknanya diubah. Jadi comot istilah Rasul, comot istilah mukjizat dimaknai berbeda. Orang jatuh dari pohon gak kenapa-kenapa dibilang mukjizat. Orang sembuh dari stroke dibilang mukjizat. Nah, jadi ini susahnya bani terjemahan. Sa enak dewe bikin terjemahan. Bukan Nabi kok dibilang mukjizat, kan parah itu ya. Jadi dalam Islam, seorang Nabi itu media atau perantara pembawa manusia ke dalam keselamatan disiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka lah yang menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan sang pencipta. Manusia bisa mengenal hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan lewat para nabi yang diutus oleh Allah. Nah, jika manusia melakukan perintah, mereka diberi pahala yang mengantarkan manusia ke dalam sorga. Sedangkan manusia yang kafir, yang ingkar, yang membangkang, melanggar hukum Tuhan, maka diganjar dosa yang nantinya akan dicemplungin ke penyiksaan, yaitu neraka. Ya. Intinya apa? Dalam Islam tidak mengenal dosa warisan. Tak mengenal dosa sebagai sebab kematian, sebab orang yang hanya menanggung dosanya masing-masing. Tak ada yang lahir telah berbuat dosa. Islam tidak seperti itu. Siapa yang berdosa itulah yang harus menanggung hukuman. Nah, itu yang adil. Kalau si A yang berdosa, ya si A juga harus menanggung hukuman, bukan si B yang dihukum. Ya, kalau salah vonis ya susah, ya. Masa yang berdosa si A terus yang dihukum mati malah si B. Apalagi yang berdosa manusia yang menanggung hukuman mati malah Tuhan itu sendiri. Menurut Islam ini nggak cocok, ya, nggak logik. Tuhan Maha Kuasa kok diperlakukan seperti itu. Itu sungguh-sungguh tak berperi ketuhanan, menurut saya seperti itu. Kalau manusia berperi kemanusiaan, tapi ini Tuhan berarti berperi ketuhanan kalau di manusia
Tuhan kan terus diperlakukan seperti itu. Nah, wong Tuhan yang bikin sorga untuk yang taat, Tuhan juga yang bikin neraka untuk membangkang, simpel banget. Lah kalau manusia milih hidup dalam dosa ya siap-siap masuk neraka. Nah, kalau pengen masuk surga ya berbuat baik dong ya. Lakukan perintah Tuhan. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Nah, lalu bagaimana dengan cara menghapus dosa? Sahabat Fakta Islam TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Dalam Islam yaitu tadi, dosa terkait pribadi, pelanggaran hukum secara pribadi. Yang kena dosa juga pribadi. Yang akan menanggung juga pribadi itu sendiri. Siapa yang berani berbuat, dia akan memetik nikmat atau sengsara. Kalau berbuat baik ya memetik nikmat. Kalau berbuat jahat, berbuat buruk yang dia akan memetik siksa. Ya, adil kan? Adil. Kalau menghukum orang yang bukan jelas pelaku kejahatan itu mah nggak adil. Nah, Anda paham kan? Ya, sesimpel itu. Siapa melakukan kejahatan, dosa, pelanggaran, ya dia menanggung dong. Masa diserahkan pada orang lain, pihak lain yang akan menanggung? Itu sangat tidak adil. Nah, sebagai pembanding sahabat di kitab Yehezkiel pasal ke-18 ayat ke-20 itu juga disebutkan, ya. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu jelas. Ayah menanggung dosanya, kesalahannya, anak juga begitu. Dosa ditanggung masing-masing, bro. Kesalahan, pelanggaran ditanggung masing-masing, bukan orang lain yang disuruh untuk menanggungnya. Jadi ini problemnya. Dalam Islam tidak seperti itu. Nah, dalam Islam gimana cara menghapus dosa? Tadi sudah sempat disinggung. Simple, sangat simple banget. Apa? Bertobat. Pertama, sungguh-sungguh menyesal dan mohon ampun kepada Allah Tuhan Sang Pencipta dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, pastikan, yakinkan, tanamkan dengan keyakinan yang utuh bahwa tidak akan mengulangi pelanggaran atau perbuatan dosa itu lagi. Harus punya keyakinan itu benar-benar ditanamkan dalam hati. Seperti itu. Yang ketiga, ganti perbuatan yang jahat, pelanggaran hukum dengan perbuatan yang baik. Taati perintah dan jauhi larangan. Kembali ke jalan yang benar itu gampangnya ya. Bertakwa. Apa itu takwa? Melakukan diperintahkan, menjauhi larangan takwa. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Yakin saya yakinnya. Jangan ragukan ke Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampunan Allah. Jangan ragukan itu. Dia menciptakan kita, dia sangat paham apa yang terbaik buat kita. Ya, dia yang menciptakan kita, dia yang menggenggam kehidupan kita, dia yang memberikan tuntunan kepada kita, dia yang meluaskan ampunan tak terbatas. Selama hayat masih dikandung badan, pintu ampunan tak pernah tertutup bagi hamba-hamba yang mau bertaubat. Ya, jadi kalau ada kesempatan, mohon ampun, taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak Firaun. Ya. Sudah mau ditelan Laut Merah baru teriak, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Kalau gini mah saya juga percaya Robnya Musa dan Harun. Telat. Udah detik-detik dihempas baru ngaku begitu ya. Jadi dalam Islam pengampunan dosa itu nggak pakai ribet. Allah sudah menyiapkan sorga, juga menyiapkan neraka. Sesimpel itu. Kalau manusia memilih menikmati dunia dengan segala dosa, ya tinggal kirim ke neraka. Gitu kan? Kalau manusia memilih dunia untuk beramal soleh, mengumpulkan amal ketaatan, menuju akhirat, ya tinggal masuk sorga, antar ke sorga. Sesimpel itu. Ya. Tak perlu Tuhan sendiri yang bikin skenario kematiannya. Tuhan lahir, Tuhan inkarnasi, Tuhan sekolah, Tuhan dianiaya, lalu mati menderita digebukin hansip. Yang notabene-nya adalah makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri. Kematiannya dijadikan syarat penebusan dosa. Kematian Tuhan. Manusia yang berdosa, Tuhan yang dihukum mati.
Lah Tuhan menetapkan larangan membunuh, masa iya Tuhan menyusun skenario kematiannya sebagai syarat penebusan dosa? Gimana? Nggak cocok menurut saya ya. Nggak cocok. Ya. Kalau penebusan dosa itu penggenapan skenario yang dirancang oleh Tuhan, tentu iblis, algojo, termasuk Yudas, ya, yang menyebabkan Tuhan tetangga itu digebukin, harusnya mereka bukan dianggap kejahatan, tapi melakukan misi suci yang maha hebat, luar biasa. Mereka yang harusnya paling dulu masuk surga, karena berjasa luar biasa, berperan menjalankan skenario Tuhan. Maka yang merasa dosanya tertebus, ya perlu terima kasih kepada iblis ya, algojo gitu ya. Terima kasih kepada Yudas. Nah, Yudas kan berjasa luar biasa. Tanpa Yudas, Anda nggak bisa diampuni loh dosanya. Lah iya, dosa ditebus kan karena jasa mereka berarti ya. Ya, artinya pula pembunuhan jadi hal yang tidak dosa karena Tuhan merancang kok ya. Ya, yo. Kalau nggak terjadi, dosa tetangga kita nggak bisa diampuni, kasihan ya. Jadi algojo, iblis, Yudas itu berjasa besar buat tetangga ya. Jadi itu tentang dosa. Dan sebagai penutup ya, saya ada pertanyaan ya, bagi yang paham ya, bagaimana menjelaskan logika manusia yang berdosa tapi Tuhan yang dihukum mati oleh makhluk ciptaannya yang berdosa. Saya ulangi, bagaimana menjelaskan logika manusia yang berdosa tapi justru Tuhan yang dihukum mati, yang menghukum adalah makhluk ciptaannya itu juga, dan ciptaannya itu jelas berdosa. Gimana menjelaskannya? Itu saja sahabat, mudah-mudahan penjelasan tentang dosa ini bisa menambah wawasan, terutama saudaraku yang bukan muslim. Nah, bisa memahami bahwa oh ternyata dalam Islam dosa itu seperti itu. Nggak ribet ya ternyata. Akhirnya mualaf ya. Insya Allah. Itu saja. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dukung terus perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.